yang menyimpang. Ketiga, disebutkan sifat-sifat. Penyakit yang pertama, penyakit takwil namanya. Makanya Syekhul Islam Taimiyah mengatakan mazhab takwil min syarri mazhab ahlul bidah. Dia termasuk dari mazhab ahlul bidah yang paling buruk karena ditinjau dari konsekuensi dari mazhab ini. Di sini bin Bas dicantumkan dia mentakwil lah ya, hadis itu termasuk mentakwil. Jadi di sini dikutiplah perkataan bin Bas, wala yunafi zalika uluhu wa istiwa'uhu ala arsyihi fahuwa ma'ahum bi ittila'ihi wa ilmihi wa ihatatihi. Jadi takwil. Karena kalau mereka tak mentakwil, akhirnya mereka pun bingung sendiri. Kita tidak mengingkari takwil. Takwil itu boleh kalau ada dalilnya. Paham? Tadi sudah disebutkan. Kita tidak mengingkari takwil. Takwil itu boleh kalau julus Allah duduk di atas kursi. Itu dibantah oleh sifat 20. Mana yang membantahnya? Qiyamuhu bi nafsihi. Karena itu ahli sunnah di dalam menetapkan sifat-sifat itu bersih dari dua penyakit. Ini saya sebutkan, ini ada dua penyakit di sini. Ya. Yang menyimpang. Ketiga, disebutkan sifat-sifat. Penyakit yang pertama, penyakit takwil namanya. Dia takwil sifat itu. Iya. Misalnya dikatakan wajah Allah, nah itu katanya bukan wajah benaran. Tapi yang dimaksud adalah ridha Allah. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan mazhab takwil min syarri mazhab ahlul bidah. Dia termasuk dari mazhab ahlul bidah yang paling buruk karena ditinjau dari konsekuensi dari mazhab ini. Ya, sekarang kalau kita bicara tentang masalah ulu, ayat terlalu banyak, ratusan ayat. Terlalu banyak ayat menunjukkan malaikat turun dari atas ke bawah, melapor kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwasanya Allah di atas, terlalu banyak ayat seperti ini. Terlalu banyak bahwasanya Allah sebagian hamba-hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengangkat Nabi Isa sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang menunjukkan bahwasanya Allah di atas, terlalu banyak. Nah, kalau ini semua ditakwil maksudnya bukan di atas, berarti terlalu banyak ayat yang zahirnya batil. Saya pakai kitab yang tahqiqatnya ini Wahabi. Jadi ketika kalimat inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah, sesungguhnya Tuhannya orang yang sholat tadi berada di antaranya dan arah kiblatnya. Jadi di sini bin Bas dicantumkan dia mentakwil lah ya, hadis itu termasuk mentakwil. Jadi di sini dikutiplah perkataan bin Bas, wala yunafi zalika uluhu wa istiwa'uhu ala arsyihi fahuwa ma'ahum bi ittila'ihi wa ilmihi wa ihatatihi. Jadi takwil. Karena kalau mereka tak mentakwil, akhirnya mereka pun bingung sendiri. Tadi katanya Allah di aras, ini kok ada di depan tempat sholat. Terpaksa disebut di sini maksudnya adalah Allah menittilak mereka, memantau mereka dengan pantauannya Allah, dengan ilmunya Allah, dengan pengetahuannya Allah. Akhirnya ditakwil. Akhirnya mereka bingung sendiri dengan pendapat mereka sendiri. Nah, mereka menolak mentakwilkan sesuatu, tapi mereka sendiri terjebak di situ. kita tidak mengingkari takwil. Takwil itu boleh kalau ada dalilnya. Takwil itu boleh kalau ada dalilnya. Tadi sudah disebutkan, Ibn Abdul Hasan Asy'ari mengatakan tidak boleh membawa hakikat kepada majaz illa bi hujjah, kecuali ada apa? Dalilnya. Kecuali ada dalilnya. Nah, para ulama tatkala menyebutkan ayat tersebut, ya, "Wa ma ramaita idz ramaita," ya. Tidak boleh bukanlah engkau melempar tatkala engkau melempar. Berarti ada lemparan yang ditetapkan dan ada lemparan yang dinafikan. Dikatakan tidaklah engkau melempar tatkala engkau melempar. Berarti ada lemparan yang Nabi lakukan, ada lemparan yang tidak Nabi lakukan. Maka dijelaskan oleh para ulama, al-manfi ghairul musbat, yang ditetapkan tidak sama dengan yang dinafikan. Ini dalam banyak masalah banyak seperti ini. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah duduk, Allah bersemayam di atas arasy. Apa diajarkan orang di masjid-masjid sekarang? Al-istiqrar wal julus. Ditulis dalam kitabnya. Nanti saya simpan. Katanya makna istiwa itu al-istiqrar wal julus. Jalasa yajlisu julus. Allah duduk di atas kursi. Itu dibantah oleh sifat 20. Mana yang membantahnya? Qiyamuhu binafsihi. Diajarkan di masjid-masjid. Apa kata dia? Yadullah fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Allah bertangan. Yauma yukshafu an saqin. Allah menyingkapkan betisnya. Allah berkaki. Bi'ayunina, dengan mata kami. Allah bermata. Khalaqna bi'aidin, dengan tangan. Allah bertangan. Itu dibantah oleh sifat 20. Mesti ditakwil. Mana yang membantahnya? Mukhalafatuhu lil hawadis.
Syekh Abdul Muhsin Abbad, guru besar hadis di Universitas Islam Madinah. Dan ini yang paling moderat, bukan yang ekstrimnya, yang lunak, yang menulis kitab Rifqan Ahli Sunnah bi Ahli Sunnah. Apa kata dia? Waktu ditanya orang, Syekh, ya, apakah Mutawalli Sya'rawi itu Ahli Sunnah? Dijawabnya, laisa min Ahli Sunnah li'annahu yu'awwil. Mutawalli Sya'rawi tidak Ahlu Sunnah karena mentakwil. Padahal Asy'ari mentakwil. Ini video ini kalau diupload nanti pasti dipotong, di-cut, dikasih judul Abdul Somad pemecah belah umat. Terserah, saya tak takut. Apa takut? Pak Rektor ada. Selama ini kita kan agak cemas juga, takut nanti diadukannya ke universitas apa segala macam. Ya, saya tak takut. Kullu man 'alaiha fan, semuanya binasa, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya binasa, yang kekal hanya wajahnya. Gimana memahami ayat itu kalau tak ditahwil? Semuanya binasa, yang tinggal wajahnya. Jadi Tuhan tuh macam angry bird lah. Maka Imam Bukhari mentakwil, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Makna wa yabqa wajhu itu artinya apa? Wajhu mulkuhu. Wajhu di situ ditakwilkannya mulkuhu. Jadi kalau dikatakan semua yang mentakwil bukan ahlu sunnah, maka Imam Bukhari pun bukan.